Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam waktu Kertosono kepada Ibu Dewi Denianti selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis kelas N012. Di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ahmad Said Agil Caisar dengan nomor pokok mahasiswa 259. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mini project ujian akhir semester mata kuliah Statistika Bisnis. Ini adalah hasil kerja saya. Yang pertama adalah mengenai judul. Judul yang saya teliti adalah sebagai berikut, yakni korelasi antara harga rokok setelah adanya kenaikan harga dengan jumlah konsumsi harian rokok per batang para mahasiswa. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena akhir-akhir ini harga rokok setiap tahun mengalami kenaikan dan kenaikannya sangat signifikan. Seperti contohnya pada tahun 2023 ini dengan tahun harga 2022 ini mengalami kenaikan berkisar 5% harga rokoknya. Dan contoh selanjutnya pada tahun 2021 dengan tahun 2023 ada selisih harga rokok sekitar 30% kenaikan harga rokoknya. Jadi itu, saya pengen tahu mengapa kok dengan naiknya harga rokok ini apakah ada pengaruhnya terhadap konsumsi harian rokok. Mengapa saya mengambil lingkupnya mahasiswa? Karena ya saya seorang mahasiswa, jadi lebih mudah mengambil data dari para mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah analisis yang akan digunakan dan hipotesisnya. Penelitian ini akan menggunakan analisis korelasi dengan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama adalah hasilnya H0 atau hasil dari p-value-nya lebih dari 0,05. Yang berarti tidak ada korelasi antara harga rokok setelah kenaikan dengan jumlah konsumsi harian rokok per batang para mahasiswa. Dan kemudian jika hasilnya H1, yakni p-value-nya kurang dari 0,05, berarti ada korelasi antara harga rokok setelah kenaikan dengan jumlah konsumsi harian rokok per batang para mahasiswa. Kemudian yang ketiga, teknik pengambilan data yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data primer. Mengapa saya melakukan pengambilan data secara primer? Karena saya telah mencari di beberapa web tidak ditemukan data sekunder. Maka mau tidak mau saya harus menggunakan data primer. Dan beberapa judul-judul lain pun yang menggunakan data sekunder saya tidak cukup tertarik. Saya cukup hanya tertarik pada satu judul yang saya teliti ini. Dan data primer ini saya ambil melalui penyebaran kuesioner tentunya pada Google Form dengan beberapa responden yang memiliki kriteria pertama tentu rokok aktif karena berkaitan dengan rokok. Dan yang kedua adalah merupakan seorang mahasiswa. Mengapa? Ya karena lingkungan yang saya teliti adalah lingkungan mahasiswa. Jenis data yang akan dikumpulkan adalah data primer dengan sifat diskrit. Karena data menyatakan jumlah berapa banyak tentunya. Dan kemudian ini adalah data-data yang telah saya peroleh dari penyebaran kuesioner. Ini adalah data mentahnya. Ini adalah ada sekitar 31 responden di sini. Dan itu semua para mahasiswa karena saya hanya menyebarkan
kepada teman-teman, menyebarkan kuesioner kepada teman-teman saya yang merupakan seorang mahasiswa. Jadi saya tidak menyebar kuesioner melalui medsos atau apapun karena ya nanti riskan. Kalau diisi bukan seorang mahasiswa maka akan susah untuk milah-milah. Ini adalah ada data berupa nama responden dan ini harga rokok yang mampu dibeli. Saya membuat 4 pilihan dalam kuesioner ini dan 4 pilihan tersebut adalah berupa kisaran harga. Yang pertama adalah kisaran harga 5.000 sampai 10.000. Seperti contoh data di sini, contoh sampel Sulu Pinardini. Dan kemudian yang kedua adalah data yang kedua adalah pilihannya adalah kisaran harga 10.000 sampai 15.000. Ya, seperti sampel yang diisi oleh Anugrah Setiadi ini, Bu. Dan yang ketiga adalah pilihan 15.000 sampai 25.000. Dan yang terakhir adalah pilihan 25.000 sampai 40.000. Berikut adalah pilihan-pilihan harga yang saya berikan di kuesioner saya. Kemudian, setiap pilihan tersebut saya mewakilkan angka-angka agar saya lebih mudah untuk menghitung eh, menghitung korelasinya, memasukkan data-datanya ke eh, Stats Kingdom. Untuk pilihan 10.000, untuk pilihan 5.000 sampai 10.000 maksud saya memberikan perwakilan 10.000, angka 10.000. Kemudian pada angka kisaran harga 10.000 sampai 15.000, saya mewakilkannya pada angka 15.000. Dan kemudian pada angka 15.000 sampai 25.000, saya mewakilkan angkanya pada 25.000. Dan yang terakhir, pilihan 25.000 sampai 40.000, saya mewakilkannya pada 35.000. Mengapa 35.000? Karena ya di kisaran tersebut banyak ada rokok-rokok yang bisa dibilang familiar. Dan ini adalah data-data konsumsi harian rokok per batang yang diisi oleh para responden. Kebanyakan eh, untuk data konsumsi harian rokok per batang data yang muncul adalah kebanyakan 5 batang. Sementara untuk harga rokok yang dibeli, kebanyakan yang muncul adalah kisaran harga 15.000 sampai 25.000. Nah, kita langsung menuju ke hasil dari pengolahan data yang telah saya lakukan. Nah, di sini kita lihat, sini P value-nya adalah 0,3519 dan ini adalah R hitungnya 0,173 dan kemudian saya juga menemukan R tabel. R tabelnya adalah 0,355. Dan ini adalah hasil correlation test Hanol hipotesis dan menyatakan bahwa P value lebih kecil daripada 0,05. Maka berarti hasilnya adalah H0 karena lebih kecil dari 0,05 tentunya. Kemudian ini adalah hasil p-value sudah saya sebutkan tadi dan ini adalah tes statistiknya. The tes statistik ialah T-nya ialah 0,9462. Dan seperti ini adalah grafiknya. Dan kemudian adalah tes power. Menunjukkan bahwa tes powernya rendah, yakni angkanya 0,3822. Dan ini adalah outliersnya, hasil-hasil outliers menggunakan metode Tukey-Vance K sama dengan 1,5. Dan ini adalah normality-nya. Dan ini adalah jawaban saya untuk tugas yang Ibu berikan. Hasil interpretasi datanya ialah R hitung 0,173 seperti yang telah saya sebutkan tadi.
R tabelnya 0,3550 dan P value-nya hasil P value-nya adalah 0,3519, lebih kecil dari 0,05. Berarti H0-nya berarti bersifat H0 dan menunjukkan adanya korelasi signifikan antara harga rokok dengan konsumsi harian per batang. Kemudian dengan koefisien korelasi signifikan dan kuat antara kedua variabel uji asumsi menunjukkan pertama test power rendah pada 0,3882 sehingga disarankan menambah ukuran sampel seperti yang sudah dijelaskan di ini sudah dijelaskan di sini. Ini sample size, use a larger sample. Dan yang kedua adalah terdapat 4 outliers, yakni pada angka 32, 20, 20, dan 32. Di sini. Di ini. Nah, angka-angka di sini. Dan untuk normalitinya menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Yaitu adalah hasil yang telah saya dapatkan dari perhitungan saya mengenai data-data di atas, pengolahan data saya. Dan ini kita akan melaju ke kesimpulan. Kesimpulan dari perhitungan data, pengolahan data yang telah saya lakukan ialah koefisien korelasi H0 ditolak, sehingga artinya adalah ada korelasi signifikan antara harga rokok setelah kenaikan dengan konsumsi rokok harian per batang oleh para mahasiswa. Nah, akhirnya kita tahu nih, dengan naiknya harga rokok, maka sangat mempengaruhi konsumsi rokok harian per batang. Dan kemudian yang kedua adalah kesimpulannya, berdasarkan uji asumsi, beberapa asumsi tidak memenuhi dan disarankan meningkatkan ukuran sampel. Seperti yang hasil yang di atas ini, Bu. Uji asumsi ini, tes power rendah ini, Bu. Sehingga disarankan perlu menambah ukuran sampel. Ya, itu saja yang mampu saya sampaikan di sini, di presentasi saya ini. Jika ada tutur kata yang salah, ataupun kekurang pemahaman saya terhadap eh, hal yang saya presentasikan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabila taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.